Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, bagaimana? Syakrat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita akan diberi keselamatan, kelancaran, dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian ya. Guru. Kanza Cika Fasanaya hadir. Vinailatul Iza Masuk, Bu. Sekar Listang, Masuk, Bu. Siap. Novina Aura, Bu. Alifanuratun Azura. Alhamdulillah hadir, Bu. Alhamdulillah, semangat banget nih Bu Zura. Terus Dewi Agustiana. Oke, semuanya hadir ya. Yeay. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua, tema 2, subtema 2. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan penjelasan dari guru, siswa dapat memahami dan mengidentifikasi tanda baca, pelafalan, intonasi, dan juga ekspresi pada sebuah teks dongeng. Nah, kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan informasi dari sebuah teks dongeng tersebut, dan juga dapat mengidentifikasi atau menunjukkan tanda baca yang terdapat dalam setiap paragraf teks dongeng tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan memperhatikan penjelasan dari guru, siswa dapat memahami dan juga memperagakan gerak cepat pada tarian murni. Oke. Ini kok pada lemes semuanya ya? Makan, Bu. Ya, sebentar lagi kita akan istirahat. Namun sebelumnya kita semuanya berdiri yuk. Mejanya jangan dipukul-pukul ya. Sebelum masuk materi, kita permainan dulu, escaping dulu ya. Oke, Biar Bu. kalian lebih semangat, oke? Oke. Nanti ketika Bu Guru bilang ayam, kalian tangannya begini. Oke, Bu. Nah, ketika Bu Guru bilang bebek, berarti kalian tangannya. Nah, terakhir ketika Bu Guru bilang entok, berarti kalian digoyang-goyang. Oke, siap? Iya, Bu. Fokus ya. Oke, Bu. Ayam sambil bunyi ya. Ya. Bebek, entok, entok. Masih entok. Ih, kaget itu.
dan juga pelafalan, intonasi, dan ekspresi pada sebuah teks dongeng. Ya, tanda baca itu meliputi tanda titik, tanda koma, tanda petik 2, tanda titik 2, tanda seru, dan juga tanda tanya. Di sini bentuk-bentuk tanda baca di sini semuanya udah tahu? Belum. Ya, belum. Sebenarnya apa yang belum tahu? Tanda seru sama tanda tanya Bu Guru. Kalau tanda seru itu seperti angka 1, seperti huruf I tapi kebalik, ya. Nih. Dan tanda baca tanya seperti gagang pada payung. Nih. Jelas ya? Ini tanda seru, ini tanda Tanya. Oke. Nah, apa sih kegunaan dari macam-macam tanda baca? Nah, yang pertama, tanda baca titik itu biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Pasti tanda baca titik itu selalu berada di akhir kalimat. Karena tanda baca titik itu sama sebagai penutup. Ya, Vina, jangan ngobrol dulu ya. Oke, kemudian tanda baca koma. Tanda baca koma ini biasanya digunakan sebagai pemisah ataupun juga sebagai penjedaan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita menuliskan sebuah nama-nama hewan. Nah, misalnya macam-macam hewan itu ada gajah, harimau, sapi, kerbau. Nah, itu udah jelas ada kata pemisah dan juga penjadaannya ya. Nah, selanjutnya tanda baca tanya. Tanda baca tanya ini biasanya digunakan untuk mengajukan sebuah kalimat yang menunjukkan kalimat pertanyaan. Contohnya, apakah Mbak Vina sudah makan? Belum. Dijawab ya. Nah, kayak gitu ya, paham? Oke. Nah, kemudian tanda seru. Tanda seru ini biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah kalimat perintah, dan juga tanda seru ini bisa disebut sebagai tanda untuk penegasan. Jangan ngobrol dulu ya, Vina ya. Nanti nggak ngundang teman-teman yang lain juga bisa. Untuk mempertegas sekaligus untuk penguatan dalam sebuah kalimat. Contohnya kalimat perintah ya. Vina, tolong diam. Nah, itu tegas ya. Nah, itu bisa digunakan pakai tanda seru. Nah, selanjutnya sebelumnya tanda baca ini nantinya berhubungan dengan namanya pelafalan, intonasi, dan juga ekspresi. Siapa di sini yang sudah tahu ketiganya? Belum tahu ya? Belum. Jadi ya, pelafalan itu adalah suatu kata yang kita bunyikan. Contohnya Mbak Vina membaca sebuah teks dongeng. Itu. Terus intonasi itu merupakan tinggi atau rendahnya nada pada suara dengan penekanan tertentu. Biasanya intonasi ini lebih cenderung untuk pembacaan sebuah puisi, terus menyanyi seperti itu. Dalam sebuah dongeng pasti ada, cuma penekanannya pada kalimat tertentu. Contohnya pada teks percakapan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ekspresi. Ekspresi itu adalah mimik wajah atau gerak pada tubuh kita.
Ada dari di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa? Mimik. Mimik itu apa, Bu? Ya, mimik itu sama saja dengan raut, terus sama saja dengan gerak raut atau gerakan wajah kita. Nah, sebenarnya mimik itu hanya sebagai perumpamaan kata ekspresi saja. Berarti mimik itu sama saja dengan ekspresi. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah Ibu jelaskan mengenai tanda baca, pelafalan, intonasi dan juga ekspresi. Nah, ini Ibu akan membagikan sebuah teks dongeng. Satu bangku satu ya. Nah, nanti ya lihat ke depan dulu. Lah, nanti kalian membaca, benar-benar membaca ya. Soalnya nanti guru mau ngasih sebuah pertanyaan. Kalian nanti kalian diskusi. Satu kelompok 2 orang, ini satu bangku aja ya, udah cukup. Ini kertasnya yang harus kalian diisi. Oke, sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk membaca dan juga mengisi lembar diskusi itu. Ya, Mas Zura, jangan ketekan ya. Oke, Bu. Baca sampai selesai. Iya, Bu. Taksis, monggo. Udah selesai? Sudah. Yang lain? Belum. Ya. Oke, dibaca. Saya sudah, Bu. Ya nanti Mbak Vina sabar ya, yang lainnya kan belum selesai. Ibu dikat ya meninggal. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, di sini siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian? Satu kelompok perwakilan satu aja ya. Oke, dari kelompok 1 dulu. Pertanyaan yang nomor 1. Apa judul pada dongeng tersebut? Semut dan belalang. Kurang keras apa? Semut dan belalang. Semuanya betul apa? Betul apa salah? Betul. Betul. Kemudian itu deh Mbak Zura. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua Mbak Zura, di mana cerita itu terjadi? Di ladang. Semangat banget, kasih tepuk tangan. Ya. Terus pertanyaan nomor 3, Mbak Lintang. Ya boleh dibaca yuk. Siapakah semut dan belalang? Dua sahabat yang memiliki sifat berlawanan. Ya, betul? Betul. Betul. Ya. Pertanyaan nomor 4, siapa yang mau menjawab? Ya. Seperti apa sifat yang dimiliki oleh semut pekerja keras? Pekerja keras, semut pekerja keras. Oke. Betul? Betul. Nah, pertanyaan nomor 5. Itu siapa? Mbak Dewi. Seperti apa sifat yang dimiliki oleh belalang malas? Ya, pemalas. Nah, jika Ibu tanya, kalau kalian mau memilih seperti semut atau seperti belalang? Semut. Kenapa? Karena semut
dan di masa depan kita nanti akan menjadi seseorang yang dapat menolong diri kita sendiri dan juga dapat menolong orang lain seperti itu. Nah, kalian sudah membaca betul-betul ya? Sekarang simak teks dongeng kalian masing-masing. Oke? Sudah? Nah, Ibu akan tanya. Di dalam paragraf 1 itu terdapat tanda baca apa saja? Siapa yang mau menjawab angkat tangan? Saya. Paling keren Lazira. Ayo. Ada tanda koma, Terus, tanda petik, terus. tanda tanya, tanda seru. Betul apa salah? Salah ya. Yang betul. Yang betul apa? Coba angkat tangan. Koma dan titik. Iya. Berarti ada berapa? Dua. Ini karena Wazira itu terlalu semangat, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya paragraf 2 terdapat tanda baca apa saja? Yang mau jawab angkat tangan. Saya Bu. Ya. Tanda petik 2. Terus? Tanda seru. Tanda tanya. Ya. Dan titik. Tanda seru. Betul? Ada yang kurang? Ada. Betul ya? Oke. Kemudian paragraf 3. Saya Bu. Lagi, yang lainnya coba. Saya. Ya, itu. Koma dan titik. Ya, hanya ada 2 tanda baca, yaitu koma dan Totok. ini. Oke. Nah, berhubungan dengan semut dan belalang, Ibu bawa teman-teman semut dan belalang. Nanti Ya. Jangan. Ya, nanti ketika Ibu menunjuk hewan ini, gambar hewan ini, kalian menyebutkan namanya ya. Oke, siap? Ya. 1, 2, 3. Kambing. Ya, domba atau kambing. Nah, domba atau kambing ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita atau tidak? Bisa. Contohnya buat apa? Ya, Terus dagingnya bisa diambil, bisa dimasak ya. Terus kemudian rumputnya jadi minum. loh, rumput itu termasuk bagian dari kambing nggak? Enggak. Rumputnya itu Isunya. ya. Kucing, motor. Nah, ini apa namanya? Buntut ekor. Iya, ekor. Ekornya bisa dijadikan sup buntut kambing ya. Oke. Kemudian ini Ayam. ayam bisa dimanfaatkan untuk Dagingnya. daging, telurnya, untuk makanan kita sehari-hari ya. Sate. Nah, kemudian ini Sapi. Susu. terus kulitnya bisa digunakan Bisa. buat bikin duduk. Untuk bisa. Bisa bukan diberikan daun. Ya, pokoknya semuanya bisa dimanfaatkan ya, kayak susunya, dagingnya, tanduknya juga bisa buat hiasan di rumah. Oke, Ini tahu. kemudian ini Bebek. oh, oke, entok bisa dimanfaatkan untuk Daging. Kambingnya. Kepalanya. Tutupnya. telurnya Bisa. bisa dijadikan telur asin ya. Ini Bebek. bebek sama nggak sama entok? Beda.
inspirasi untuk tarian. Kalian pernah dengar tari merak? Iya, tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Nah, tari merak ini kan gerakannya yang seperti kurung. Nah, dalam tari merak itu mengandung unsur-unsur gerak tari murni. Ada yang tahu gerak tari murni? Tidak. Ya, dijelaskan ya. Gerak tari murni itu adalah gerak tari murni itu contohnya gerakan berjalan. Seperti ini ya, kalau mau nari kan ada gerakan berjalan di tempat dan juga gerakan ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Dan juga selain gerakan berjalan di tempat, gerakan tari murni itu ada yang namanya gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu meliputi geol-geol pinggang, ya, goyang pinggul ke kanan, ke kiri, seperti itu ya. Apanya? Bandornya. Oh ya. Kemudian gerakan tangan seperti merentangkan tangan. Nah, ini kalau dalam tari kan ada yang kayak gini ya. Ini, ya kan? Oke. Coba diulang kembali gerak pada tari murni itu ada apa aja? Maju, mundur, kanan, kiri, Terus jalan, terus yang terakhir gerakan tangan murni. Nah, sekarang semuanya berdiri. Kita menari ya. Jadi nanti kita akan menari sambil bernyanyi. Seperti ini ya, guru contohin dulu. Ayam, 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 bebek, 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 entok, entok di ayam bebek, bebek di entok ayam, ayam bebek, patuk patukan, gitu. Iya gitu ya. Ya. Oke, nanti kita percobaan dulu. Yuk awal. Nanti kalau nggak hafal, Bu Guru yang nyanyi, kalian yang gerak, oke? Ibu. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ayam, 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 bebek, 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 entok, entok di ayam bebek, bebek di ayam, entok ayam, ayam bebek, patukan. Udah ada gambaran ya? Sekarang siapa yang mau nemenin Bu Guru di depan? Ayo segera. Mau ngadepi? Oke, kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa, nanti Bu Guru yang dikasih. Oke? Tapi kalian syaratnya kalian harus semangat ya. 1, 2, 3. Ayam, ayam, bebek, 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 entok, entok di ayam bebek, bebek di ayam, ayam bebek, patuk patukan. Nyanyikan kita semua. Ya, kalian boleh duduk balik. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Yang pertama itu, kita dapat mengetahui tentang tanda baca, pelafalan, intonasi, dan juga ekspresi dalam teks dongeng. Dan kita juga dapat mengetahui beberapa manfaat hewan yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kita juga bisa memperagakan gerak tari
pada gerakan tarik murni. Oke. Sebelum Ibu cukupkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu Guru. Tidak ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa ya. Terlebih dahulu doanya dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mbak Vina. Siap, gerak. Berdoa.